warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak SD Muhammadiyah Klaten Utara. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baiklah, bertemu lagi dengan Ustazah Silvi dalam acara Ramansaku Ramadan Ceria bersama SDMKU. Nah, anak-anak, kali ini Ustazah ditemani dengan seseorang yang sangat luar biasa, anak muda yang sangat berprestasi dan juga menginspirasi kita semua. Beliau adalah salah satu alumni dari SD Muhammadiyah Klaten Utara, yaitu Mbak Husna. Selamat sore Mbak Husna. Sore, Sana. Oke, Mbak Husna ini merupakan salah satu alumni dari SD Muhammadiyah Klaten Utara. Apa kabar Mbak Husna? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih puasa? Alhamdulillah masih. Insya Allah masih puasa ya. Baik Mbak Husna, pada kesempatan sore kali ini kita akan berbincang santai dengan Mbak Husna. Mbak Husna ini merupakan dulu waktu di SD sangat berprestasi sekali, ya. Kemudian kita akan berbicara sejauh mana pengalaman-pengalaman Mbak Husna. Kita akan berbagi cerita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana Mbak Husna itu perjalanannya dari tingkat SD sampai dengan ke bangku kuliah ini. Baiklah, Mbak Husna. Mbak Husna ini merupakan salah satu alumni dari SD Muhammadiyah Klaten Utara, angkatan pertama, tepatnya tahun 2007 ya Mbak Husna. Nah, Mbak Husna melanjutkan sekolahnya di SMP dan SMA swasta yang ada di Kabupaten Klaten. Kemudian Mbak Husna saat ini sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Yogyakarta. Kemudian Mbak Husna ini selama di SD banyak sekali prestasinya. Nah, untuk lebih lengkapnya, anak-anak, Ustazah kita akan berbincang santai dengan Mbak Husna mengenai perjalanan Mbak Husna ketika SD dan prestasi-prestasinya. Oke. Mbak Husna saat ini kita sudah mengalami daring hampir atau lebih dari 1 tahun. Mbak Husna tentu mengalami juga ya. Nah, Ustazah ingin bertanya kepada Mbak Husna. Menurut Mbak Husna, bagaimana sih caranya agar Mbak Husna itu tetap semangat dalam menuntut ilmu, dalam belajar di rumah, sehingga Mbak Husna tetap tetap tenang, tetap tenang menjalani rutinitas belajar itu. Mungkin Mbak Husna bisa menyampaikan dan berbagi pengalaman kepada anak-anak di SD Muhammadiyah Klaten Utara. Ya, kita mulai dari pengertian ilmu itu sendiri ya Ustazah. Ilmu itu kata ilmu dari bahasa Arab, yaitu alama yu'allimu, yang artinya tahu atau mengetahui. Kemudian kenapa sih ilmu itu bisa sepenting itu? Karena ilmu itu merupakan syarat dari diterimanya sebuah amal ibadah kita. Kalau kita beriman kepada Allah, kita melakukan amal-amal ibadah yang kita tujukan kepada Allah, tapi kita tidak memiliki ilmunya, maka ibadah itu akan sia-sia. Maka ibadah itu akan ditolak oleh Allah. Kemudian ilmu itu juga merupakan kebutuhan yang lebih utama daripada makanan, minuman, atau hanya sekedar bermain. Karena ilmu itu sangat luas sehingga tidak ada batasannya untuk kita menerimanya. Sedangkan kalau kebutuhan makan atau minum, pasti kita bisa memenuhinya melalui 3 kali atau 2 kali sehari ya Us. Nah, kemudian mengapa sih ilmu itu menjadi sangat penting? Apa sih yang bisa kita dapat dari ilmu tersebut? Nah, di sini saya mau menyampaikan beberapa keutamaan ilmu yang selalu saya pegang agar saya selalu semangat dalam belajar, terutama waktu daring ini. Nah, yang pertama itu, keutamaan ilmu itu yaitu memudahkan jalan kita menuju surga. Karena Rasulullah bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang menyusuri jalan menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa sih Us di sini yang nggak mau masuk surga ya Us? Iya. Nah, kemudian keutamaan yang kedua itu adalah menjadi orang yang mulia.
Seperti firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, barang siapa yang menduduki majlis-majlis ilmu yang bertujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan meninggikan beberapa derajat bagi penuntut ilmu tersebut, Us. Nah, kemudian keutamaan yang ketiga, yaitu ilmu adalah sebuah amal jariah. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak sih apa itu amal jariah? Nah, amal jariah itu adalah amalan yang pahalanya tidak akan terputus hingga hari kiamat. Misal seorang muslim itu mati, terus mengalir gitu ya? Iya, Us. Misal ada seorang muslim mati, kemudian dia akan tetap mendapatkan pahala dari amalan tersebut di alam kuburnya, seperti itu. Nah, kemudian keutamaan menuntut ilmu yang terakhir yaitu diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Rasulullah bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka dia akan diberikan kefahaman akan keagamaan, yaitu ilmu agama. Seperti itu. Jadi motivasi saya yaitu mengingat keutamaan-keutamaan menuntut ilmu tadi yang sangat bermanfaat buat saya. Gitu. Wah, luar biasa ya anak-anak, ternyata tadi Mbak Husna sangat menyampaikan sangat luar biasa. Nah, Mbak Husna tadi Ustazah menyimak salah satu manfaat dari menuntut ilmu tadi adalah diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, seperti yang Ustazah sudah pernah lihat ya, Mbak Husna ini sudah mengalami ternyata kebaikan itu. Secara tidak langsung Ustazah bisa mengamati Mbak Husna sudah diberikan kebaikan di dunia. Dulu waktu Mbak Husna masih SD, banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih, ya kan? Ada lomba tilawah, mendapatkan peringkat 1 di tingkat kabupaten sehingga mewakili kabupaten untuk maju ke provinsi, kemudian lomba pidato menjadi nilai UN, mendapatkan nilai UN tertinggi. Ternyata banyak sekali hasil yang dicapai. Salah satu manfaatnya yang dihasilkan dari Mbak Husna itu karena rajin menuntut ilmu seperti itu. Nah, pertanyaan Ustazah, coba Mbak Husna ceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman Mbak Husna selama menjadi pemenang lomba, perjalanannya dari tingkat SD hingga mencapai itu bagaimana Mbak? Coba bisa menceritakan pengalamannya? Ya, Us. Jadi saya SD di sini kan angkatan pertama, itu tentunya sangat berat gitu loh Kak. Karena kan nggak ada kakak kelas, belum ada patokannya. Nah, itu saya kayak merintis dari awal. Mungkin waktu itu ekstrakurikulernya juga belum lengkap, tapi sekarang alhamdulillah mungkin sudah lengkap ya Us. Iya, alhamdulillah sudah lengkap. Iya, banyak pilihan ya. Iya. Saya waktu itu di SD alhamdulillah mendapatkan juara pidato, juara 3 provinsi Jawa Tengah Us. Kemudian mendapatkan juara tilawah, murotal. Kemudian ada lomba yang lainnya juga. Itu tentunya dilatih di rumah dan dilatih oleh ustazah di sini juga Us. Waktu itu waktu lomba pidato saya dilatih di depan teman-teman bagaimana sih cara ngomong di depan audiens teman-teman sendiri contohnya. Kemudian di SMP saya melanjutkan di SMP IT Hidayah. Alhamdulillah saya difasilitasi oleh SMP juga Us. Jadi dibantu dengan ada pelatihnya juga. Kemudian saya juga tidak lupa latihan di rumah, latihan sendiri di rumah. Kemudian di SMA saya melanjutkan di SMA IT Ibnu Abbas. Alhamdulillah di sana saya bercita-cita untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran, tapi qadarullah saya hanya menyelesaikan setengahnya karena memang kewajibannya di sana selesai dan ujian 15 juz seperti itu. Kemudian di SMA saya juga mendapatkan amanah menjadi ketua OSIS waktu itu, tapi yang bagian akhwat. Oh gitu. Ya, luar biasa ya Mbak Husna. Jadi pengalaman-pengalaman keberanian yang saya dapat di SD Muhammadiyah, di SMP IT Hidayah itu sangat terpakai Us di SMA. Untuk bagaimana sih ngomong di depan
audiensnya banyak di depan direktur waktu itu, dan saya sangat bersyukur bisa banyak belajar dari SD dan SMP hingga SMA itu. Oh iya, tidak lupa ya itu anak-anak, tidak lupa ya itu semua tidak lepas dari perannya yang di SD ya Mbak, karena di SD memang dilatih untuk belajar berbicara di depan audiens itu. Nah, oke anak-anak, nanti akan kita lanjutkan obrolan kita, akan sangat menarik tentunya ya. Oke, setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Ramansaku, Ramadan Ceria bersama SDMKU. Jumpa kembali di channel YouTube SD Muhammadiyah Klaten Utara. Untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat siswa, SD Muhammadiyah Klaten Utara membuka lebih dari 20 ekstra yang terdiri dari ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan sesuai minat siswa. Ekstrakurikuler wajib meliputi Polcil atau polisi kecil yang diikuti oleh siswa kelas 4 hingga 5 melalui program seleksi. Ekstra tapak suci yang wajib diikuti oleh siswa kelas 4. Berikutnya ada ekstra HWLO yang wajib diikuti oleh siswa kelas 5. Berikutnya ada drum band, yaitu untuk siswa kelas 3 hingga 5 yang juga melalui program seleksi. Siapa yang suka nyanyi? Ada ekstra paduan suara loh yang bisa diikuti dari siswa kelas 4 hingga 5 yang juga mengikuti program seleksi. Berikutnya adalah ekstrakurikuler pilihan. Nah, ekstra apa saja yang dapat dipilih siswa? Ekstra yang dapat diikuti mulai dari siswa kelas 1 adalah ekstra tari. Ada ekstra menggambar. Yang suka mewarnai, ada ekstra mewarnai. Ekstra tahwid. Dan bagi kalian yang suka main bola, ada ekstra futsal. Dan ekstra English Club. Kemudian untuk ekstra yang dapat dimulai dari kelas 2 meliputi ada ekstra membatik dan ekstra kaligrafi. Nah, selanjutnya ekstra yang dapat diikuti mulai dari kelas 3 adalah ekstra renang. Ada taekwondo. Ada ekstra panahan. Ada juga robotik loh. Dan bagi yang suka mengaji dan mau memperdalam Al-Quran, ada ekstra tilawah. Ada yang suka ambil gambar? Suka foto-foto? Ada ekstra sinematografi dan fotografi.
Demikian tadi berbagai macam ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah Klaten Utara, baik wajib maupun pilihan. Ayo berminat yang mana? Tentukan pilihanmu dan kembangkan bakatmu melalui ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah Klaten Utara. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Baiklah anak-anak, kembali lagi bersama Ustazah Silvi dalam acara Ramansaku Ramadan Ceria bersama SDMKU. Baik anak-anak, tadi kita sudah mengobrol dengan Mbak Husna yang prestasinya sangat luar biasa dan juga pengalamannya juga sangat luar biasa, sangat menginspirasikan. Baiklah, kita lanjutkan obrolan kita. Mbak Husna dulu itu kan pernah menjuarai lomba tilawah di tingkat kabupaten pada masa itu di jenjang SD ya Mbak Husna. Nah, Ustazah pengen dong mendengar dan juga adik-adik di sini juga pengen tahu ya suaranya Mbak Husna ketika bertilawah pasti sangat merdu ya kan. Mbak Husna mungkin bisa berbagi suaranya untuk melantunkan tilawahnya. Bersedia ya? Ya, insya Allah. Ya, oke, kita simak bersama-sama ya teman-teman anak-anak di SD Muhammadiyah Klaten Utara. Silahkan Mbak Husna mau membacakan tilawah surat apa nih sambil menunggu Mbak Husna. Surat Toha ayat 1. Oke, Mbak Husna akan menyampaikan tilawah surat Toha ayat 1 sampai dengan berapa Mbak Husna? 9. Sampai dengan 9. Silahkan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas thara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna.
وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa ya suaranya. Gimana anak-anak? Luar biasa. Pantas ya kemarin dulu Mbak Husna mendapatkan juara. Mbak Husna suaranya sangat membuat Ustadzah merinding. Luar biasa ya. Oke, Mbak Husna, maamnya apa kok suaranya bisa bagus kayak gitu? Ya, biasa kayak ya nasi, air biasa kayak orang-orang biasanya. Oh gitu ya, maamnya tetap biasa loh anak-anak. Jadi kalau kalian makanya juga tetap nasi, berarti kalian anak-anak juga bisa kayak Mbak Husna, iya kan? Asalkan apa Mbak Husna? Apa coba? Latihan. Latihan setiap hari ya? Iya, insya Allah. Iya, insya Allah kalau latihan setiap hari pasti anak-anak semua juga bisa. Oke, baiklah Mbak Husna, Masya Allah luar biasa, Ustadzah sampai benar-benar speechless tadi itu. Oke, Mbak Husna, kita sudah mendengarkan tadi yang suaranya sangat luar biasa itu. Sekarang Ustadzah ingin dong Mbak Husna itu memberikan motivasi kepada anak-anak di SD Muhammadiyah Klaten Utara agar anak-anak ini, adik-adik di SD Muhammadiyah Klaten Utara ini tetap semangat dalam belajar walaupun pandemi, dan juga bisa meraih prestasi dan juga tetap istiqomah seperti itu. Coba Mbak Husna mungkin bisa memberikan motivasi untuk adik-adik di SD Muhammadiyah Klaten Utara. Iya, kuncinya itu adalah kita tuh jangan malas untuk melakukan hal-hal yang itu di luar kemampuan kita, seperti latihan setiap hari itu. Walaupun awalnya terpaksa, tapi itu insya Allah kita akan lama-lama menjadi terbiasa dan kemudian menjadi kebutuhan kita untuk latihan itu. Kemudian kalau untuk belajar di segala waktu, di segala kondisi itu kita usahakan belajar itu menjadi kebutuhan kita. Kan belajar itu nggak cuma di sekolah aja, mungkin di masa pandemi seperti ini kita bisa belajar dari YouTube atau kita bisa belajar dari aplikasi-aplikasi lain di internet seperti itu. Jadi kita tetap semangat untuk mencari ilmu, tetap semangat dalam berlatih juga agar kita tuh bisa bermanfaat gitu buat umat, buat orang tua, kita bisa membanggakan orang tua seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, iya benar sekali ya Mbak Husna, kita harus rajin-rajin berlatih seperti kata Mbak Husna. Dari terpaksa kemudian menjadi biasa, lalu menjadi kebutuhan dan menjadi luar biasa loh. Seperti tadi contohnya. Kemudian jangan lupa kata Mbak Husna, selama pandemi ini kita juga bisa belajar di segala tempat ya Mbak Husna. Lewat YouTube, lewat
media sosial banyak sekali, dan tentunya YouTube yang ada di SD Muhammadiyah Klaten Utara, ya kan? Pasti anak-anak sudah tidak asing lagi. Oke, baiklah, itu tadi percakapan ustazah, obrolan ustazah dengan Mbak Husna, salah satu alumni di SD Muhammadiyah Klaten Utara yang sangat menginspirasi. Anak-anak tetap harus bersemangat ya, dan mengikuti teladan, bisa dijadikan teladan kita ini Mbak Husna, ya anak-anak. Oke, ustazah akhiri dulu percakapan kita, obrolan kita pada hari ini. Pesan ustazah, jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian menjaga jarak, dan jika bepergian memakai masker, ya. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia.